sini saya akan mereview buku Geografi Sejarah yang ditulis oleh Rusdi Effendi. Yang saya akan review kali ini adalah bab 2. Bab 2 membahas tentang beberapa poin. Poin-poin tersebut diantaranya yaitu A. Pemahaman tentang teori. Ruang lingkup kajian teori sejarah di mana sejarah selalu dikaitkan dengan kenyataan berupa kejadian di masa lampau. Sejarah umumnya dikenal sebagai sebuah cerita atau cerita. Sejarah memberitakan suatu keadaan yang sebetulnya terjadi, dibedakan dari dongeng-dongeng yang juga berbentuk cerita. Dalam cerita sejarah, sumbernya adalah kejadian di masa lampau atau masa silam berdasarkan peninggalan sejarah. Teori merupakan hulu atau sumber suatu proporsi ilmiah. Cara mengujinya adalah melalui prosedur penelitian dengan menggunakan asumsi atau hipotesis. Kemudian diuji atau dibuktikan berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Jika hasil uji hipotesis ini benar, teori dapat dipertahankan. Tetapi apabila ternyata hipotesis ini tidak terbukti, maka penelitian bisa dilanjutkan dan akhirnya dapat menciptakan teori baru. Di poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam sejarah. Yang pertama ada teori gerak sejarah. Gerak sejarah ditandai dengan perubahan-perubahan yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Sejarah membicarakan perbuatan manusia dan kejadian atau peristiwanya di masa lampau. Oleh karena itu, gerak sejarah sebagai penyebabnya ialah manusia itu sendiri. Kadangkala usaha dari manusia itu tidak semuanya berhasil atau mengalami kegagalan. Namun di luar akal sehat atau bersifat irasional ada kalanya berhasil dengan usahanya yang tidak disangka-sangka. Hal inilah gerak sejarah karena kekuatan di luar kemampuan manusia. Kekuatan di luar manusia yakni Tuhan, dewa, atau nasib. Selanjutnya ada teori sejarah persebaran kebudayaan. Beberapa pakar peneliti sejarah persebaran unsur-unsur kebudayaan telah mengemukakan teori mereka mengenai persebaran kebudayaan. Teori mereka kebanyakan dipengaruhi oleh aliran filsafat atau cara berpikir filosofis historis atau disebut divisionisme. Beberapa nama teori yang menganut aliran teori persebaran kebudayaan yang tercatat dalam sejarah seperti dikemukakan Tambroka diantaranya adalah A. Teori Hellenistik, B. Teori Cultural Revolution, C. Teori Cultural Change, dan D. Teori atau konsep inti kebudayaan. Selanjutnya ada pandangan dan teori sejarah. Pandangan dan teori sejarah merupakan cara atau pendekatan dalam memahami peristiwa-peristiwa masa lalu serta makna yang terkandung di dalam ilmu sejarah. Ilmu sejarah menyelidiki arti, tujuan sejarah, gerak sejarah, isi, bentuk, makna, tafsiran sejarah, dan sebagainya. Masalah tersebut dapat dikatakan sejarah serba teori, karena ilmu sejarah menyelidiki tentang dasar-dasar pengertian sejarah. Pemecahan masalah memang penting untuk seorang sejarawan. Bagi kita yang penting adalah masalah tempat manusia dalam sejarah, yaitu kebebasan manusia atau peranan manusia dalam sejarah. Yang terakhir adalah C. Pandangan dan pemikiran sejarah nasional Indonesia. Yang pertama, pemikiran Muhammad Yamin tentang sejarah. Pemikirannya memang tak dapat dipisahkan dengan mainstream saat itu yang ingin dikembangkan oleh Presiden Soekarno, yaitu bangkitnya kebangsaan bangsa Indonesia. Yang kedua, pemikiran Muhammad Yamin dalam filsafat sejarah. Untuk membentuk filsafat sejarah nasional menurut Muhammad Yamin ialah dengan cara pemusatan pikiran kepada segala kejadian dan peristiwa sejarah Indonesia dan dalam hubungan dengan sejarah pada umumnya. Yang ketiga, pemikiran Sartono Kartodirjo tentang sejarah. Sartono menawarkan 5 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak dapat ditawar. Jika sebuah bangsa ingin mencapai kondisi yang relatif mapan, 5 prinsip itu adalah unity, persatuan dan kesatuan, liberty, kemerdekaan dan kebebasan, equality, persamaan hak, personality, identitas atau kebudayaan, dan performance, prestasi atau etos bangsa. Yang keempat ada pemikiran Sartono Kartodierjo dalam filsafat sejarah. Menurut Sartono, filsafat sejarah adalah salah satu bagian filsafat yang berusaha memberikan jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai makna dari suatu proses peristiwa sejarah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.